warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Galuh Yuliatani Hapsari, dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada hari ini saya akan memaparkan metode pengajaran saya yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam salah satu kuliah saya di blok 4.3, Development and Reproductive System Disorder. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman telah menerapkan sistem blok dalam metode pengajarannya, tidak seperti fakultas lain yang masih menerapkan sistem SKS, satuan kredit semester, yang mana artinya menunjukkan bobot atau beban studi pada suatu mata kuliah. Sistem blok ini merupakan suatu sistem yang menerapkan penjadwalan kuliah yang berbeda setiap minggunya, tergantung blok yang sedang diikuti. Pada blok 4.3, blok Development and Reproductive System Disorder, merupakan blok ketiga pada semester 4. Pada blok ini, mahasiswa belajar mengenai ilmu patologi dasar yang merupakan landasan ilmiah bidang kedokteran yang mempelajari dasar terjadinya suatu penyakit, khususnya di bidang reproduksi, embriologi, dan tumbuh kembang anak. Beban SKS pada blok ini adalah 4 SKS dengan waktu pembelajaran 4 minggu. Karakteristik mahasiswa yang dapat mengikuti blok ini adalah mahasiswa tahun kedua yang telah lulus blok Basic Science Continuity and Life Cycle. Sedangkan kontributor blok Development and Reproductive System Disorder adalah bagian patologi anatomi, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit dalam, bedah onkologi, bedah urologi, psikologi, farmakologi, parasitologi, dan mikrobiologi. Dengan organisasi pengelola blok, saya sebagai PIC 1, Dr. Galuh Yuliatani Hapsari, Magister Biomedis, saya dibantu PIC 2, Dr. Imam Nafi, dan admin Mas Rahmat Lutfianto. Tujuan pembelajaran pada blok ini adalah mahasiswa mampu menerapkan proses berpikir kritis dalam menghadapi masalah kesehatan, mampu menunjukkan kemampuan pengelolaan informasi untuk menghimpun data yang sahih dan relevan dengan kebutuhan dan ilmu pengetahuan terkini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, mampu menjelaskan konsep dasar dan pencegahan gangguan kesehatan yang mungkin terjadi dalam setiap sistem tubuh manusia berdasarkan patogenesis dan patofisiologi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis gangguan-gangguan tubuh kembang yang dapat terjadi selama siklus kehidupan manusia, mampu menunjukkan pemahaman mengenai sistem kesehatan masyarakat, meliputi sistem pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Diharapkan di akhir blok ini, mahasiswa juga mampu menjelaskan patologi, patomekanisme, patofisiologi, dan patogenesis kelainan sistem reproduksi secara rinci, mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar farmakologi sistem reproduksi dan tumbuh kembang, menjelaskan tentang mikroorganisme pada sistem reproduksi, menjelaskan kelainan tumbuh kembang anak, menjelaskan masalah kesehatan yang terjadi pada remaja, serta menjelaskan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia atau geriatrik. Metode pembelajaran pada blok 4.3 ini meliputi kuliah, praktikum, dan problem-based learning atau PBL. Di mana pada PBL ini, mahasiswa akan saling berdiskusi mengenai suatu topik, membahasnya dalam kelompok-kelompok kecil, dan bertukar ilmu pengetahuan agar bisa menjawab sasaran belajar yang diberikan oleh tutor. Metode pembelajaran yang pertama adalah kuliah. Kuliah adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan baik secara offline ataupun daring, menggunakan aplikasi Gmeet atau aplikasi lain sesuai dengan dosen pengampu kuliah. Sebelum era pandemi, kegiatan kuliah dilakukan secara langsung, tatap muka di ruang kuliah, sedangkan sejak pandemi, kuliah dilakukan secara online. Kemudian, untuk metode pembelajaran kedua, yaitu praktikum, di sini ada dua kontributor, yaitu pada bagian parasitologi dan ada bagian mikrobiologi. Sejak era pandemi, untuk praktikum dilakukan secara online, sebelumnya praktikum dilakukan secara offline, di ruang praktikum. Peraturan dan teknis pelaksanaan disesuaikan masing-masing laboratorium. Berikut merupakan jadwal tutorial dan daftar nama tutor pengampu dari tiap-tiap kelompok kecilnya.
Sedangkan ini merupakan jadwal blok 43, ini merupakan minggu pertama. Pada minggu pertama sudah dilakukan metode pembelajaran dengan kuliah, kemudian PBL, dan mulai ada praktikum. Ini merupakan minggu kedua, jadwal minggu kedua, dan ini merupakan jadwal minggu ketiga, di mana akhir minggu ketiga sudah mulai ada ujian, dan terakhir minggu keempat dilakukan ujian serta remedial ujian. Berikut merupakan skenario untuk PBL kasus yang pertama. Pada kasus ini, pada topik ini, mahasiswa belajar mengenai gangguan reproduksi pada wanita. Sedangkan selanjutnya ini merupakan skenario kedua untuk kasus kedua. Sedangkan yang terakhir ini merupakan skenario ketiga pada PBL blok 43. Berikut merupakan bobot penilaian di blok 43 ini, di mana metode penilaian dengan menggunakan ujian tulis, ujian praktikum, dan SOKA. Ujian tulis, kontributornya ada dari bagian patologi anatomi, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan kandungan, bedah onkologi, urologi, psikologi, farmakologi, parasitologi, dan mikrobiologi dengan bobot proporsi penilaian adalah 60%. Sedangkan ujian praktikum, kontributornya adalah bagian parasitologi dan mikrobiologi dengan bobot penilaian 20%. Kemudian yang terakhir SOKA dengan bobot penilaian 20%. Mahasiswa dinyatakan lulus blok 4.3 bila nilai totalnya lebih dari sama dengan 56. Kemudian berikut merupakan teknis pelaksanaan ujian SOKA secara online yang dilakukan mahasiswa dan tutor. Pada H-1, admin blok membuat grup WA berisi admin blok dan anggota kelompok ujian. Mahasiswa memastikan nama yang terbaca pada akun WA dan Zoom atau Gmeet adalah nama depan, strip 5 digit terakhir NIM. Mahasiswa mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana ujian. Kemudian pada hari H, pukul 8, mahasiswa telah siap mengikuti ujian dan telah mempersiapkan kelengkapan sebagai berikut. Ruang area ujian yang kondusif, tenang, tidak ada suara berisik, tidak ada orang lalu lalang, jadi di ruang tertutup yang tidak berbagi meja dengan orang lain. Kemudian meja yang bersih, di atasnya hanya terdapat lembar HVS atau folio untuk mengisi jawaban. Telah terisi identitas, nama, NIM, tanda tangan, hari, tanggal ujian. Kemudian mahasiswa boleh menggunakan papan alas untuk menulis. Tersedianya koneksi internet yang stabil, kuota yang cukup, baterai yang terisi penuh. Kemudian ada cermin. Pada pukul 8 sampai 8.15, tutor selaku penguji membagikan link Gmeet melalui akun Unsur dan memastikan bahwa mahasiswa peserta ujian sesuai dengan persyaratan ujian, di mana ruangan tersendiri, tidak ada orang lain, dan hanya ada satu window laptop. Soal akan dibagikan melalui share screen pada laptop, kemudian HP digunakan untuk memfoto atau scan lembar jawab dan mengirimkannya secara langsung ke WA penguji, kemudian merekam voice note dan langsung mengirimkannya ke WA penguji. Pencahayaan ruang harus cukup, mahasiswa harus mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, dan bagi peserta yang tidak sesuai standar, penguji berhak untuk mengeluarkan dari Gmeet, dan mahasiswa tersebut mengikuti ujian secara offline. Berikut merupakan posisi yang benar saat ujian. Ini adalah posisi lain yang dapat diperkenankan saat ujian, di mana penguji dapat memastikan dapat melihat wajah peserta ujian, kemudian memastikan bahwa window yang terbuka hanya satu pada laptop. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh video rekaman perkuliahan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan memberikan kuliah secara online Mikrobiologi Blok 43 Development and Reproductive System Disorder ya. Tujuan pembelajaran dari kuliah pagi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis bakteri, virus, dan jamur yang menyebabkan kelainan pada masa kehamilan, melayani prajali apa aja,
Itu ada rubella, CMV, herpes, candida, sifilis, GO, dan kondiloma. Kemudian bisa menjelaskan patomekanisme kelainan pada masa kehamilan yang disebabkan bakteri, virus, dan jamur di atas. Kemudian mampu menjelaskan siklus hidup bakteri, virus, dan jamur yang menyebabkan kelainan pada masa kehamilan. Kemudian mampu menjelaskan sifat-sifat bakteri, virus, jamur yang menyebabkan kelainan pada masa kehamilan dan mampu menjelaskan pemeriksaan mikrobiologi yang diperlukan. Jadi, jalur penularan infeksi ke infan atau ke bayi itu bisa melalui 3 cara, kongenital, kemudian perinatal, dan neonatal. Untuk kongenital itu jalurnya itu pada saat kehamilan. Kemudian lewat plasenta ya, mekanismenya lewat transplasenta. Kemudian kalau perinatal itu selama persalinan, itu jadi dia melalui kontak langsung dengan sekret ibu, sekret genital ibu atau darah ibu yang terinfeksi. Nah, untuk neonatal itu kejadiannya setelah kelahiran. Jadi biasanya karena kontak langsung, jadi bisa lewat ASI atau nosokomial. Nah, jadi yang kita pelajari pertama jamur dulu yang paling gampang. Jamur yang sering menyebabkan kelainan pada masa kehamilan atau infeksi pada masa kehamilan yaitu Candida albicans. Sifatnya gimana? Morfologi koloni pada medium selektifnya kan SDA. Jadi bagaimana morfologi koloni Candida albicans pada Sabrodextrus agar? Ini kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ya. Itu bentuknya ini bulat. Terus permukaannya cembung, halus, licin, terus kadang-kadang berlipat-lipat nih. Berlipat-lipat, terutama pada koloni yang sudah tua. Warna koloninya putih, tapi kadang ada yang sampai putih kekuningan, baunya asam seperti ragi. Nah, kalau di cat KOH, kalau yang bagus, itu bisa seperti ini, di gambarnya di pojok kanan atas. Pada pemeriksaan mikroskopis, Candida albicans pun selain dicat KOH juga bisa dicat ini gram. Kalau pengecatan gram hasilnya seperti yang di pojok kanan bawah ini. Jadi gram positif, terus bentuknya oval. Jadi bulat-bulat besar, oval, ukurannya 3-6 mikrometer. Reproduksinya dengan cara budding ya. Terus ada yang ditemukan dalam bentuk yeast. Yeast itu yang satu-satu ini. Terus membentuk pseudohifa. Ini pseudohifa yang di atas ini kelihatan. Kalau yang di bawah ini yeast semua. Kemudian dia bersifat dimorfik dan oportunis endogen. Nah, kalau di traktus reproduksi, siapa nih? Candida albicans menyebabkan apa? Dia menyebabkan penyakit yang namanya candidiasis vulvovaginalis. Gejala sama tandanya apa ya? Ini, jadi ada iritasi, vulvanya eritem, terus pruritus, gatal ya, terus rasa terbakar pada kulit, dan vaginanya tuh putih seperti susu. pH-nya relatif asam 4-5, Wave testnya negatif. Terus pada pemeriksaan mikroskopis tadi ya, pada pengecatan KOH bisa ditemukan HIV atau pseudoHIV, terus pada pengecatan gram juga bisa ditemukan gram positif bentuk elips. Terus sekarang kita belajar bakteri. Jadi yang dipelajari pertama Gardnerella vaginalis. Dia menyebabkan bakterial vaginosis. Jadi apa sih yang dimaksud bakterial vaginosis? Jadi bakterial vaginosis adalah sindrom klinik akibat pergantian Lactobacillus species penghasil hidrogen peroksida yang merupakan flora normal vagina dengan bakteri anaerob dalam konsentrasi tinggi. Contohnya ada Mobilingus, Gardnerella vaginalis, dan Mycoplasma hominis. Jadi Lactobacillus itu biasanya ditemukan 80-95% pada wanita dengan sekret vagina yang normal. Sebaliknya, pada BV, si Lactobacillus itu biasanya ditemukan hanya 25-65%. Nah, ini ya bisa kalian lihat. Jadi gejala dan tandanya vagina abnormal. Tadi khasnya BV itu dia vaginanya itu bau.
baunya amis seperti ikan ya, fishy odor, warnanya putih abu-abu homogen. Kemudian meningkat setelah berhubungan, pH-nya biasanya basah, kemudian ditemukan clue cell with test positif. Ini bisa dilihat di gambarnya. Jadi kalau yang sebelah pojok kanan atas ini epitel vagina normal ya. Itu kalau di chart gram kelihatan sel epitel, kemudian banyak sel batang gram positif. Nah, kalau BV nanti kan bisa lihat clue cell. Apa itu clue cell? Jadi sel epitel yang penuh diisi oleh bakteri selain lactobacillus nih kan. Jadi kan nggak jelas nih di sini apa. Kan nggak, kalau ini kan terlihat panjang-panjang, batang. Kalau ini tuh penuh. Jadi ini tuh isinya macam-macam tadi. Ada Mobuloncus, ada Gardnerella. Kalau Mobuloncus dia mikroskopik selnya itu berbentuk koma, batang gram negatif. Kalau si Gardnerella vaginalis dia kokobasil ya, itu gramnya variabel. Jadi bisa gram negatif, bisa berubah jadi gram positif. Nah, morfologi koloni pada media coklat agar tampak koloni bentuk bulat, ukuran kecil, diameter 1 sampai 1,5 mikrometer. Nah, ini kalau yang di atas, ini vagina normal nggak? Sekret vagina normal nggak, Dek? Yang di pojok kanan atas, menurut kalian? Normal. Normal ya. Kalau yang di bawah? Udah beda. Ya, ini udah BV. Ini udah BV. Tapi dia belum yang skor Nagennya sampai 10. Jadi ini nanti bisa dihitung. Nah, kemudian bakteri kedua yang kita pelajari yaitu Neisseria gonorrhoeae. Jadi ya bisa dilihat kan praktikum kemarin juga sudah itu di mikroskopiknya Diplococcus gram negatif. Nah, diameternya sekitar 0,8 mikrometer, tidak bergerak, bisa ditemukan intrasel dan ekstrasel. Ini ekstrasel PMN. Fokus individual berbentuk seperti ginjal. Apabila muncul berpasangan, sisi yang rata, nih, konkaf saling menempel. Ini biasanya kita bisa ngambil spesimennya itu bisa dari swab uretra, swab vagina, yang diambil di fornix posterior ya. Nah, ininya ya, klinisnya. Kalau di pria, nih sekretnya seperti ini warnanya. Putih kekuningan. Ini kalau cewek sama sekretnya ya. Jadi dibedakan sekret-sekretnya, warna-warnanya. Kalau tadi Candida warnanya apa sekretnya? Putih. Biar ada dua, ya putih susu ya. Kalau yang pertama tadi apa? Bivi ya? Ya Bivi. Putih? Putih. Abu-abu. Kalau ini putih kayak kekuningan, mukopurulen. Jadi kental, putih sampai putih kekuningan. Sekarang belajar treponema. Jadi dengan mikroskop lapangan gelap itu bisa melihat pergerakan treponema. Kalau dengan pengecatan buri atau tinta hitam itu tidak ada pergerakan treponema karena treponemanya sudah mati. Kumannya berwarna jernih, kemudian dikelilingi lapangan berwarna gelap. Morfologinya itu basil ukuran panjang, ramping, berbentuk lengkung helix, spiral, atau bentuk alat pembuka tutup botol ya, corkscrew, gram negatif, kira-kira ukurannya 0,2 mikrometer, panjangnya 5-15 mikrometer, kemudian aktif bergerak. Nah ini, jadi kalau kalian mau ngambil spesimen, diambil dari ini dasar lukanya. Dasar lukanya, kemudian nanti kalian pakai cat pakai tinta Cina bisa terlihat. Nah ini klinisnya ya kalau pada pria, jadi ada cankre, luka seperti luka ini. Ini tanda biasanya ditemukan pada sifilis. Nah, untuk pemeriksaan serologi, dia ada dua. Jadi, uji antigen non-treponema dan uji antibody treponema. Untuk uji antigen non-treponema, itu contohnya ada VDRF, Venereal Disease Research Laboratory, RPR, Rapid Plasma Antigen,
USE, dan TRAS. Yang paling sering dipakai itu VDRL dan RPR. Udah, bakterinya udah selesai. Terus sekarang kita belajar virus. Jadi virus dan parasit yang sering menginfeksi traktus reproduksi dan menyebabkan kelainan pada masa kehamilan itu TORCH ya, kalian sudah tahu. Tapi kan TORCH-nya itu Toxoplasma, ada rubella, CMV, HSV. Jadi toksoplasma kan diajarkan nanti di parasit, bagian parasit. Jadi yang dibahas di sini hanya rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Jadi TORCH itu merupakan suatu grup penyakit infeksi yang dapat menyebabkan sakit pada wanita hamil dan bisa menyebabkan kecacatan birth defect pada janin. Tes TORCH itu untuk mendeteksi adanya antibody. Test is a screen for the presence of any of antibodies. Jadi tes yang nanti ada di laboratorium itu untuk mendeteksi antibodinya. Nah, ini pertama ya, kita belajar rubella dulu. Jadi, rubella itu merupakan anggota famili Tobacillidae, genus Rubivirus. Struktur umum vironnya ini bisa dilihat gambarnya di pojok kanan bawah. Jadi dia punya genom virus, genomnya itu RNA single stranded positive sense, kemudian kapsid yang bentuknya icosahedral, kemudian punya envelope juga. Nah, rubella postnatal itu virus masuk melalui jalur pernafasan, jadi berkembang biak secara lokal, kemudian menyebar ke jaringan limfoid regional dan terjadi perkembangbiakan lebih lanjut. Jadi manifestasinya bisa sebagai campak Jerman. Kemudian transmisi secara respiratori ya, viremianya terjadi 7-9 hari post exposure. Kemudian selanjutnya CMV, cytomegalovirus, itu famili herpes virus, kemudian genom DNA-nya terbesar di antara herpes virus ya. Transmisinya penularannya bisa lewat cairan tubuh, contohnya saliva. Ini morfologi dari si CMV. Jadi dia genomnya double stranded DNA. Kayak herpes virus. Jadi bisa dilihat di sini apa nih morfologi sel dari herpes virus ya. Bentuknya sferika, virionnya sferis, terus dia punya icosahedral, kemudian genomnya dia double stranded DNA. Yang khas di sini dia karakteristik ciri khas yang menonjol itu dia menyandikan banyak enzim, kemudian menyebabkan infeksi laten. Kemudian menetap tidak terbatas dalam pejamu yang terinfeksi, terus sering diaktifkan kembali di dalam pejamu dengan imunosupresi, terus beberapa menyebabkan kanker. Ini histopatologi dari infeksi herpes simplex. Paling sudah dijelaskan oleh dokter Gita ya, jadi saya sekilas aja. Jadi perubahan patologi disebabkan nekrosis sel yang terinfeksi disertai respon peradangan. Kemudian perubahan patologi anatominya khas mencakup ada di penggelembungan sel yang terinfeksi. Ini acantonic balloon cell. Terus selanjutnya human papillomavirus HPV. Vironnya icosahedral juga. Kemudian genomnya DNA. Kemudian anggota famili Papaviridae dengan ukuran partikel 55 nanometer. Nah, untuk kondiloma atau kutil kelamin itu juga disebabkan HPV, tapi HPV yang jinak, jadi HPV 6 dan 11, tipe 6 dan 11. Nah, ini contoh-contoh klinisnya. Kalau kalian nanti ketemu pasien, nggak praktek, terus kelihatan kayak gini, dan ini langsung aja, ini HPV. Ya, ini pada pria, yang di bawah, ini pada wanita. Nah, selesai deh. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Kalau misalnya tadi ada yang tidak jelas, bisa dibaca di sini. Kalau ada pertanyaan, di koordinir saja ya, Dek, ya. Nanti lewat WA group, nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.